Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Aksan, mahasiswa Universitas 19 November. Nomor induk mahasiswa saya 2411300510. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang saya pelajari minggu lalu yang dibawakan oleh Bapak Asari AM. Jadi apa itu badan hukum? Badan hukum atau rights person adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberikan hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Badan hukum adalah kumpulan orang untuk mendirikan suatu lembaga, mendirikan suatu badan atau lembaga atau organisasi yang bersama dengan tujuan yang pertama itu berwujud himpunan, dan yang kedua harta kekayaan yang dipisahkan dari pengurusnya. Jadi badan hukum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu badan hukum yang terbentuk dari pemerintah atau penguasa. Contohnya itu seperti BUMN, BUMD, universitas, PT, KPK, lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, DPR RI, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Yang kedua itu badan hukum yang diakui oleh pemerintah, contohnya itu seperti koperasi, leasing kendaraan, BCA, dan pegadaian. Terus yang ketiga itu badan hukum yang diperbolehkan oleh pemerintah, yang tujuan sifatnya itu ideal. Contohnya itu seperti organisasi keagamaan, sosial, pendidikan, anti jompo, dan partai politik. Badan hukum itu dapat dispesifikasikan menjadi 2, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Jadi badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh negara, sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang dibikin oleh swasta atau perorangan yang tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan. Contohnya itu seperti BUMN, badan hukum asli atau original dan negara yang menciptakan badan hukum lainnya. Terus kewenangan berhak, ada yang namanya kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya atau kebutuhan dasar yang diberikan oleh orang lain dari lahir sampai mati. Kewenangan berhak ini dapat disebut kecakapan dalam bertindak atau backward help, tidak sekaligus melahirkan kewenangan bertindak. Kewenangan berhak atau kewenangan bertindak. Backward help atau kecakapan bertindak, kewenangan bertindak atau on backward tidak cakap. Jadi perbedaan kewenangan berhak atau kecakapan bertindak adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang bersifat umum untuk seluruh subjek hukum. Kewenangan atau wewenang berbuat atau suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat khusus dan berlaku hanya untuk hukum tertentu saja. Contoh perbuatan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang diatur oleh hukum itu sendiri. Contoh perbuatan hukum membuat organisasi atau mengajar, berkuliah. Dosen memiliki kecakapan hukum atau kewenangan berhak. Hak adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasi. Subjek hukum itu ada subjek hukum hak ada 2, hak mutlak atau absolut dan hak nisbi atau relatif. Hak mutlak atau absolut adalah hak yang dapat diberlakukan terhadap hak yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang dan dapat dipertahankan dari siapa saja yang mengganggu hak tersebut.
Contohnya itu seperti hak milik atau eigandom, pembangunan, hak pakai, dan hak wirausaha. Terus ada yang namanya hak nisbi atau relatif, adalah hak yang dapat diberlakukan terhadap subjek hukum tertentu saja dan hanya dapat dipertahankan dan subjek hukum terbentuknya saja. Contohnya itu mahasiswa itu mendapat nilai. Hak nisbi lahir dari perjanjian atau perikatan. Contohnya itu seperti utang piutang. Perikatan lahir dari perjanjian, undang-undang. Hak mutlak atau absolut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hak kepribadian, yaitu hak individu atas kehidupan hartanya, nama baiknya dan badannya. Yang kedua itu hak keluarga negaraan, yaitu hak yang timbul dari hubungan keluarga negaraan. Contohnya itu dari hubungan keluarga negaraan. Contohnya lagi hak orang tua kepada anak, begitupun suami terhadap istri dan sebaliknya. Yang terakhir hak kebudayaan atau eigandom atau hak milik. Terima kasih. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.